Salam dari kami kelompok 1. Video ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri. Perkenalkan, saya Valdano Bastian Tarigan dan teman saya Ervin Dwi Bintara. Kelompok kami mencoba menjelaskan mengenai manajemen dan organisasi. Adapun kali ini kami akan membahas mengenai pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengertian organisasi, pola organisasi, dan bentuk organisasi. Yang pertama itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Lawrence Apley, dalam bukunya yang dipublish oleh American Management Association, mengatakan bahwa manajemen merupakan keahlian untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan. The art of getting things done through people. Liang Gi, guru besar manajemen UI, menjelaskan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan daripada human dan natural resources untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. George R. Terry, seorang doktor, mengatakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menganggarkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Merumuskan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada 6 pertanyaan berikut. Yang pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan? Yang kedua, apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Yang ketiga, di manakah tindakan itu harus dikerjakan? Yang keempat, kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Yang kelima, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Dan yang keenam, bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu? Fungsi yang kedua yaitu organizing. Organizing adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Fungsi yang ketiga yaitu leading. Pekerjaan leading meliputi 5 kegiatan yaitu 1. Mengambil keputusan. 2. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, memberikan semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak. Yang keempat, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya. Dan yang kelima, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi yang keempat yaitu directing atau commanding, yaitu yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Berikutnya ada motivating. Merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasannya. Selanjutnya yaitu controlling, yaitu mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula. Kemudian, reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Berikutnya, staffing. Merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Kemudian forecasting.
Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Kemudian organisasi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ervin. Selanjutnya adalah organisasi. Dalam bahasa Yunani, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Para ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. James Demani mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah Chester E. Bernard yang berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terakhir adalah Stephen P. Robbins menyatakan organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pola organisasi. Organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang disadari pula dengan menggunakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, maupun pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajer akan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Kedua adalah organisasi informal. Organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar atau tidak terencana terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi maupun kesepakatan tujuan bersama. Bentuk organisasi. Pertama adalah organisasi lini. Organisasi lini atau garis adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antar atasan ke bawahan. Kedua adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Selanjutnya adalah organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. Manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah, tetapi hanya sebagai penasihat, misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan, personil, dan sebagainya. Selanjutnya adalah organisasi lini dan fungsional. Organisasi fungsional dan lini adalah bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Organisasi metrik. Organisasi metrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Terakhir adalah organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic management. Ini adalah referensi dari PowerPoint kami.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalam.